sebagai tubuh Kristus dan Yesus sebagai kepala gereja. Sehati, sepikir, sejiwa, memperhatikan sesama, dan Yesus dimuliakan atasnya. Getting better together for church, bertambah, bertumbuh, berbuah, melangkah bersama, mencapai misi gereja. Getting better together for Christ, bergerak maju bersama, jangkau jiwa-jiwa, persembahkan bagi namanya. Kita umat pilihannya sebagai tubuh Kristus dan Yesus sebagai kepala gereja. Sehati, sepikir, sejiwa, memperhatikan sesama, dan Yesus dimuliakan atasnya. Getting better together for church, bertambah, bertumbuh, berbuah, melangkah bersama, mencapai. Kita umat pilihannya sebagai tubuh Kristus dan Yesus sebagai kepala gereja. Sehati, sepikir, sejiwa, memperhatikan sesama, dan Yesus dimuliakan atasnya. Getting better together for church, bertambah, bertumbuh, berbuah, melangkah bersama, mencapai misi gereja. Getting better together for Christ, bergerak maju bersama, jangkau jiwa-jiwa, persembahkan bagi namanya. Kita umat pilihannya sebagai tubuh Kristus dan Yesus sebagai kepala gereja. Sehati, sepikir, sejiwa, memperhatikan sesama, dan Yesus dimuliakan atasnya. Getting better together for church, bertambah, bertumbuh, berbuah, melangkah bersama, mencapai. Kita umat pilihannya sebagai tubuh Kristus dan Yesus sebagai kepala gereja. Sehati, sepikir, sejiwa, memperhatikan sesama, dan Yesus dimuliakan atasnya. Getting better together for church, bertambah, bertumbuh, berbuah, melangkah bersama, mencapai misi gereja. Getting better together for Christ, bergerak maju bersama, jangkau jiwa-jiwa, persembahkan bagi
Kita umat pilihannya sebagai tubuh Kristus, dan Yesus sebagai kepala gereja. Sehati, sepikir, sejiwa, memperhatikan sesama, dan Yesus dimuliakan atasnya. Getting better together for church, bertambah bertumbuh berbuah, melangkah bersama, mencapai. Kita umat pilihannya sebagai tubuh Kristus, dan Yesus sebagai kepala gereja. Sehati, sepikir, sejiwa, memperhatikan sesama, dan Yesus dimuliakan atasnya. Getting better together for church, bertambah bertumbuh berbuah, melangkah bersama, mencapai misi gereja. Getting better together for Christ, bergerak maju bersama, jangkau jiwa-jiwa, persembahkan bagi namanya. Kita umat pilihan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Selamat pagi. Sungguh kita bersyukur pagi hari ini kita boleh dalam keadaan baik. Itu semua karena kekuatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini kita akan beribadah disertai dengan perjamuan kudus. Mengingatkan kita akan kasih Tuhan kepada kita. Dia yang mau mati menebus segala dosa kita. Bukan hanya dosa kita yang Dia tebus, tapi segala sakit penyakit kita. Amin. Segala kelemahan kita, Dia dibuat lemah supaya kita menjadi kuat. Dia dibuat miskin supaya kita diperkaya. Oleh sebab itu mari makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Terima. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Bapak buat pagi hari ini. Terima kasih Bapak untuk semua anugerah Tuhan. Semua kebaikan Tuhan buat kami pagi hari ini. Kalau kami ada, sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, mohon ampun untuk setiap dosa dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mari ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan hati, pikiran, dan mulut kami. Layakkan setiap kami untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami datang dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan selama hari-hari ini hingga pagi hari ini kami ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Bapa. Mari apapun keadaan kami, ajar kami untuk kami mengucap syukur dalam segala keadaan. Ampuni kami jika seringkali kami mudah mengeluh. Ampuni kami jika kami sering membandingkan hidup kami dengan orang lain. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau ciptakan setiap kami spesial adanya. Dan kami percaya apapun keadaan kami pagi hari ini, Engkau tetap pegang kendali Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, kami hanya memandang Engkau Tuhan. Kami hanya fokus kepadamu, melebihi masalah kami, masalah melebihi dari sakit penyakit yang kami alami.
Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau mengingat semua pengorbanan Tuhan. Kami mau terima kesembuhan yang daripada-Mu. Dan kami percaya, yakin dan percaya, pagi hari ini kami sudah sembuh. Sebab Engkau yang tanggung segala sakit penyakit kami, Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau terima berkat yang Tuhan sediakan melalui ibadah di pagi hari ini, Tuhan. Mari lawat setiap kami, urapi kami, Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur, Bapa. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih, Bapa. Ajar kami boleh mengingat setiap kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Sebab kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Itu janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami hingga akhir zaman, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari ajar kami untuk boleh ingat kasih-Mu, ingat kebaikan-Mu. Sehingga setiap kata yang keluar dari mulut kami hanya ucapan syukur kami kepadamu, Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Bapa. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Mari sama-sama katakan, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Mari sekali lagi kita katakan, ingat kasih-Nya, ingat segala kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat segala kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Haleluya. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Haleluya. Besar kasih Allah pada kita. Mari sama-sama nyatakan, ku tak akan lupa Tuhan, ku takkan lupa kasih-Nya. Sungguh kami tak akan lupa Tuhan, ku takkan lupa anugerah-Nya yang penuhkan
kebaikan, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat kasihnya, Ingat kebaikannya. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Dan anugerahnya selamatkan ku. sebab kasih-Mu Tuhan, Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia Allah pada kita. besar kasih Allah, Besar kasih Allah pada kita. mari sama-sama nyatakan, sungguh kami takkan lupa Tuhan, Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia hasratku. mari sama-sama katakan, ku tak akan lupa, Ku takkan lupa kasih-Nya. terima kasih Tuhan, Ku takkan lupa anugerahnya. haleluya. Dia penuhkan, Terima kasih Tuhan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. sebab besar kasih Allah, Besar kasih Allah pada kita. besar kasih Allahku, Besar kasih Allah pada kita. besar kasih Allahku, Besar kasih Allah pada kita. Kau Allah yang besar, kasih setianya besar, tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat pemeliharaanmu. Terima kasih, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami, Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat semua kebaikan-Mu Bapak. Pagi hari ini kami akan bersorak-sorai Tuhan, mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami hingga akhirnya, dan hanya nama Tuhan yang kami muliakan pagi hari ini Tuhan. Beracaralah, urapi setiap kami Bapak, kami sambut berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudaraku duduk. Sebab Allah kita besar, kasih setianya besar, amin. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Naikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur.
panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Mari nyatakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Mari nyatakan, sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, Haleluya. panjang dan lebarnya melebihi lautan, Terima kasih. jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, Kasih setiamu besar. kasih setiamu besar selamanya, Kasih setia Tuhan. kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Allah yang kita sembah Allah yang besar, amin. Dia lebih besar dari setiap pergumulan kita. Dia lebih besar dari sakit penyakit kita. Sebab dia Allah, sebab dia Raja. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Mari nyatakan kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang
Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Amin Tuhan. Kau Raja atas hidup kami. Mari dengan penuh ucapan syukur katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkata, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang hidupku, yang berjaya, terus semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. amin. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebab kemuliaan hanya bagi Dia. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Haleluya. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau Raja atas kehidupan kami. Apa yang perlu kami khawatirkan Bapa, bahwa jikalau setiap kami Tuhan ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Sungguh kami sadari bahwa kami anak-anak-Mu Tuhan, Kau tidak pernah merancangkan yang jahat atas setiap kami. Maka segala sesuatu yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan kami, bahwa itu sungguh baik adanya. Mari Tuhan ajar kami untuk kami senantiasa hanya fokus kepadamu Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan selalu izinkan yang terbaik. Apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya Engkau selalu menyediakan jalan keluar bagi setiap masalah kami. Sebab Engkau mati di atas kayu salib. Engkau tidak hanya mati, tapi Engkau bangkit, naik ke surga dan memberi kami setiap kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus buat semua anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya. Kami terima kemudahan, terima kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu yang tidak akan pernah habis dalam kehidupan kami Bapa. Apapun keadaan kami percaya Tuhan Kau berdaulat atas hidup kami. Ajar kami untuk kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan,
Hanya Engkaulah satu-satu yang bisa kami andalkan. Manusia sering mengecewakan, manusia sering tidak setia, tapi Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Sebab Engkau berjanji Tuhan, Engkau menyertai kami hingga akhirnya Tuhan. Engkau mau Tuhan setia Tuhan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan melalui ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Nanti saatnya kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Jamah hati kami, urapi hati kami. Kami mau diajar oleh firman-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus urapi hati kami, telinga kami. Mampukan kami mendengar dengan baik. Dan terlebih lagi mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Sebab kami tahu firman-Mu lah jawaban atas setiap permasalahan kami. Terima kasih buat berkat-Mu Bapa, memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Mari kiranya setiap perkataannya itu boleh memberkati setiap kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami beroleh kekuatan yang baru daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucapkan syukur. Yang siap menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus bagi jemaat yang ada di gereja maupun jemaat yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini saya akan berkhotbah tentang cemerlang dalam lahir baru. Kita akan belajar bagaimana lahir baru yang benar itu. Bagaimana lahir baru yang berkenan itu. Puji nama Tuhan. Untuk itu kita akan membaca dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kita akan bangkit berdiri, kita akan baca ketiga ayat ini bersama-sama. Kita aminkan bersama-sama. Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5. 2, 3. Jawab Yesus katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, lahir baru adalah topik yang sangat penting. Puji nama Tuhan, haleluya. Lahir baru tidak dapat dipahami oleh akademi Farisi. Kita tahu Nikodemus adalah seorang guru besar Farisi. Dia guru besar di akademi Farisi. Tapi dia tidak mengerti tentang lahir baru. Ya, puji nama Tuhan. Dan lahir baru itu lebih penting dari tanda-tanda ajaib. Nikodemus malam-malam datang kepada Yesus. Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah dari Allah. Sebab tidak mungkin orang yang seperti Yesus itu yang bisa mengadakan tanda-tanda ajaib itu jikalau bukan dari Allah. Tapi tidak dijawab oleh Tuhan Yesus tentang tanda-tanda. Malah Tuhan Yesus mengatakan lahir baru. Kalau kamu tidak dilahirkan oleh air dan roh ini, kamu tidak akan bisa melihat
Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi topik lahir baru itu lebih penting dari tanda ajaib. Cyprian mengatakan begini, lahir baru adalah sebuah cahaya dari atas, masuk dan memenuhi relung-relung hatiku, sekarang membersihkannya dari kecemarannya. Roh datang dari surga dan mengubahkan menjadi sosok manusia baru dengan kelahiran kedua. Cyprian mengatakan seperti itu. Puji nama Tuhan, haleluya. Jadi kekristenan itu matinya hanya satu kali. Matinya hanya satu kali. Tapi lahirnya dua kali. Yang pertama melalui orang tua kita. Yang kedua melalui kelahiran baru. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan lebih jauh. Yang pertama, apa yang dilahirkan baru. Tuhan Yesus berbicara tentang kelahiran baru. Apa yang dilahirkan baru itu? Kita baca Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Silahkan dibaca. Yohanes 3 ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, apa yang dilahirkan baru itu? Kata ayat 6 tadi yaitu roh. Roh kita. Manusia itu punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Yang dilahirkan baru itu rohnya, roh kita. Kita baca lagi Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Dikatakan dalam Efesus pasal 4, 23, 24, yang dilahirkan baru itu roh dan pikiran. Pikiran itu jiwa. Dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan. Jadi apa yang dilahirkan baru? Ternyata roh kita, jiwa kita. Puji nama Tuhan. Di dalam roh itu ada intuisi, dorongan hati. Atau dengan kata lain, hati nurani. Itu dalam roh kita. Di dalam jiwa kita ada pikiran, perasaan, dan kemauan. Roh dan jiwa kita diperbaharui, dilahirkan kembali oleh Tuhan. Tapi tubuh kita tidak. Makanya Nikodemus mengatakan, bagaimana kita yang sudah tua kok harus masuk kembali ke rahim ibu kita? Enggak mungkin. Jadi bukan soal tubuh. Tubuh kita tidak akan dilahirkan kembali. Kalau kita memang berwarna kulit hitam, tetap hitam. Kalau hidung kita pesek, tetap pesek. Ketika kita dilahirkan kembali, itu bukan berbicara soal perubahan tubuh. Tapi perubahan roh dan jiwa kita. Puji nama Tuhan. Roh dan pikiran kita. Puji nama Tuhan. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana dilahirkan baru? Bagaimana supaya kita bisa dilahirkan baru? Menjadi manusia yang baru? Puji nama Tuhan. Kita kembali baca Efesus pasal 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, diciptakan oleh kebenaran firman Allah dan kekudusan yang sesungguhnya yaitu Roh Kudus. Bagaimana dilahirkan baru? Dilahirkan baru oleh firman Allah dan oleh Roh Kudus. Firman Allah itu adalah Allah. Firman Allah itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Allah. Dan firman Allah inilah yang bisa melahirbarukan roh dan jiwa kita. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 23.
Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Kita dilahirkan baru oleh firman Allah. Oleh Yesus Kristus Allah kita. Puji nama Tuhan. Jadi firman Allah itu bukan saja bisa menciptakan surga dan dunia. Juga firman Allah yaitu Yesus bisa menciptakan di dalam diri kita menjadi manusia yang baru. Roh kita diperbaharui, jiwa kita diperbaharui. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Barang siapa yang ada di dalam Yesus, di dalam firman Allah, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru muncul, yang baru terbit. Jadi bagaimana kita dilahirkan baru? Yang pertama, oleh firman Allah. Oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah. Oleh Allah, yaitu oleh firman Allah. Yang kedua, dilahirkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Kita baca Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Roh Kudus inilah yang akan membaharui roh kita. Intuisi kita, dorongan hati kita, hati nurani kita akan disucikan, dibersihkan, dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Yesus dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Demikian pula kita akan dilahirkan kembali. Roh kita akan dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Kita baca 1 Korintus 3 ayat 18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Haleluya. Ya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 18, ini salah ayatnya ya. Mungkin saya yang nulis salah ayatnya. Maksudnya di dalam 1 Korintus 3 ayat 18, Roh Kudus akan memperbaharui kita untuk menjadi manusia yang seperti Kristus. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, kita lihat di sini saudaraku, di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi bukan 1 Korintus 3 tapi 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Di mana kita lihat di sini Roh Kudus akan mengubah kita. Ya, akan mengubah roh dan jiwa kita menjadi serupa dengan Kristus. Tambah mulia, tambah seperti Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus yang mampu menjadikan kita manusia-manusia yang baru, yang seperti Tuhan Yesus Kristus. Saya baca dalam Canon of the Synod of Dort yang mengatakan cara lahir baru tidak dapat dimengerti sepenuhnya oleh orang percaya dalam hidup ini.
tidak bisa dimengerti oleh pikiran kita sepenuhnya tentang kelahiran baru. Tetapi buktinya kelahiran baru dapat dilihat seperti perbuatan angin. Kita tidak pernah melihat angin, tapi ketika dia bertiup, menggoyangkan pepohonan, kita lihat pekerjaannya. Demikianlah orang yang lahir baru, yang Yesus katakan kepada Nikodemus. Angin bertiup kemana dia kehendaki. Kita tidak melihat, tapi kita bisa melihat pekerjaannya. Ada yang bergoyang karena tiupan angin. Demikianlah manusia yang diciptakan di dalam firman Allah dan Roh Kudus. Walaupun kita tidak mengerti bagaimana cara kerja firman Allah dan Roh Kudus menjadikan kita manusia baru, tapi kita bisa melihat bukti-buktinya. Orang yang lahir baru itu ada perbuatannya. Tadinya mencintai dosa, sekarang benci pada dosa. Tadinya menyetujui kejahatan, sekarang membenci kejahatan. Puji nama Tuhan. Tadinya suka mencuri, sekarang tidak. Tadinya suka menghina, sekarang tidak. Tadinya suka membenci, sekarang tidak. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang dapat dilihat. Jadi manusia baru itu bisa dilihat perbuatan-perbuatannya. Puji nama Tuhan. Sekarang kita melihat yang ketiga. Apakah faedah lahir baru itu? Kalau kita dilahirkan kembali, apa faedahnya? Ketika roh dan jiwa kita dilahirkan kembali, apa faedahnya? Kita baca yang pertama Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Amin. Seseorang yang tidak dilahirkan kembali tidak bisa melihat kerajaan Allah. Melihat itu artinya menjadi saksi, saudara. Melihat itu artinya menjadi saksi. Kalau kita belum dilahirkan kembali, roh dan jiwa kita oleh firman dan Roh Kudus, sampai kapanpun kita tidak akan pernah jadi saksi Kristus. Kita baca Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan beroleh kuasa. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kuncinya apabila Roh Kudus turun ke atas kita, kita baru bisa menjadi saksi. Kita baca Kisah 2 ayat 38. Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Haleluya. Setelah kita dibaptis, dilahirkan kembali, menjadi manusia yang baru, kita beroleh Roh Kudus. Makanya orang yang lahir baru itu bisa melihat kerajaan Allah. Dia bisa menjadi saksi Kristus. Kuncinya karena Roh Kudus memenuhi orang tersebut. Sehingga orang tersebut punya kuasa dunamis untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kita bisa melihat faedah yang pertama. Kalau seorang lahir baru, dia bisa menjadi saksi Kristus. Kalau belum lahir baru, paling-paling bisa menjadi saksi Yehova. Ya, saudaraku.
Ya, saksi Yehova. Itu orang yang belum lahir baru. Tapi orang yang lahir baru dia akan jadi saksi Kristus. Sebab ketika dia bertobat, dibaptis, dia lahir baru, penuh Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan memberi kita kuasa untuk menjadi saksi. Puji nama Tuhan. Yang kedua kita lihat apa faedah lahir baru. Kita baca Yohanes 3 ayat yang kelima. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Amin. Jika belum lahir baru, dia tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Masuk untuk apa? Untuk menjadi pelayan Tuhan. Pelayan kerajaan Tuhan. Jadi imam-imamnya Tuhan. Jadi hamba-hambanya Tuhan. Jadi orang yang belum lahir baru tidak mungkin dia bisa melayani pekerjaan Tuhan. Makanya saudara, waktu saya dulu mau masuk sekolah Alkitab, syaratnya itu saya sudah lahir baru. Ya. Kalau belum lahir baru tidak boleh sekolah Alkitab. Sebab orang yang belum lahir baru, dia tidak mungkin bisa jadi pelayan Tuhan. Jadi abdi Tuhan. Melayani Yesus sebagai Raja. Puji nama Tuhan. Makanya orang-orang yang belum bertobat, tidak akan ditunjuk untuk menjadi pengurus di gereja ini. Puji nama Tuhan. Sebab orang yang belum lahir baru, belum bertobat, dia tidak mungkin bisa melayani pekerjaan Tuhan. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bangsa yang kudus. Imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Nah, orang yang lahir baru ini dia bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Imamat yang rajani, yang melayani Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Puji nama Tuhan. Kita baca lagi Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Kapan kita dimerdekakan dari dosa? Ketika kita dibaptis. Ikut dalam kematian bersama dengan Tuhan. Mati dalam manusia lamanya. Agar kita bangkit dalam kehidupan yang baru. Penuh sukacita, penuh Roh Kudus. Nah, setelah dimerdekakan dari dosa, lahir baru. Baru kita bisa menjadi hamba-hamba kebenaran. Pelayan-pelayan kebenaran. Pelayan-pelayan Kristus. Puji nama Tuhan. Jadi apa faedah dari lahir baru? Yang pertama, dia bisa menjadi saksi Kristus. Yang kedua, dia bisa melayani Kristus. Melayani Raja di atas segala raja. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagai ayat terakhir kita baca Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, Ya, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. amin. Setelah kita lahir baru, kita bisa menjadi pelayan Kristus. Buahnya, hasilnya, kita akan menerima kehidupan yang kekal. Kehidupan yang ada dalam Yesus. Jadi milik saya, milik saudara. Zoe itu, kehidupan yang kekal akan kita terima. Sebab kita sudah dilahirkan kembali. Kita sudah menjadi saksi Kristus. Kita sudah menjadi pelayan-pelayan Kristus. Upah dari pelayan itu adalah hidup yang kekal di dalam kerajaan surga
bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Supaya sungguh manusia baru di dalam kita genap sempurna. Setelah kita mengambil bagian, memakan tubuh dan meminum darah Kristus. Kita nyanyi bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya undang pelayan Tuhan maju ke depan. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Glory. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sudah melahirkan baru roh dan jiwa kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau akan membuat roh dan jiwa kami setiap hari untuk mendekati kemuliaan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami jadi saksi ya Tuhan. Biarlah hidup kami bisa melayani Tuhan. Dan upah dari pelayanan itu, kami akan mendapatkan hidup yang kekal yang merupakan anugerah
dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan memakan tubuh dan darah-Mu. Layakan kami Tuhan. Ampuni kekurangan kesalahan kami. Agar kami berlayak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kami. Dan kami menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan perjamuan kudus dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Bangkit berdiri. Kita akan angkat tinggi roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita tunjukkan kepada Bapa betapa kita berterima kasih atas korban Kristus. Karena kematian Kristus kita diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Karena kebangkitan Kristus kita dibenarkan. Haleluya. Karena hidup Kristus, kita mendapatkan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Haleluya. Kita dengar firman Tuhan. Di saat Yesus mau diserahkan, Dia mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya. Sambil berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan aku. Firman yang perlu kita jawab. Saudara-saudara, bukankah roti yang merupakan tubuh Kristus ini adalah persekutuan di dalam tubuhnya? Amin. Kita makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Setelah itu Ia mengambil cawan, lalu memberkati dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ini cawan adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan aku.
firman yang perlu kita jawab. Saudara-saudara yang kekasih, bukan kacauan berkat ini yang telah kita bagi-bagikan di dalam Yesus Kristus merupakan persekutuan di dalam darah Yesus. Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua baru. Haleluya. Amin. Semua baru, semua baru, darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru, jadikan semua baru, jadikan semua baru. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus menjadikan kami manusia baru. Roh dan jiwa kami sudah diperbaharui oleh firman dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah mulai saat ini kami bisa memuliakan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang setia, sampai kami bertemu dengan Tuhan di atas awan-awan yang permai. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Di akhir kebaktian ini kami naikkan pujian, hormat dan syukur bagi Bapa di surga, bagi Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami di gereja ini maupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat berkat rohani melalui ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kembali hamba berdoa buat seluruh jemaat yang beribadah di tempat ini. Mulai yang terkecil sampai yang tertua. Mari Tuhan berkati mereka semua. Beri kuat sehat kepada mereka. Berkati rumah tangga mereka, pekerjaan, usaha, studi mereka, cita-cita dan kerinduan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang punya masalah berikan jalan keluar, yang sakit Tuhan, mari Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat yang berulang tahun pada bulan Februari. Ada 18 jemaat ya Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam genggaman tangan-Mu. Sebab di tangan kanan-Mu ada umur panjang. Di tangan kiri-Mu ada kekayaan dan kehormatan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati mereka dengan berkat-Nya dari Allah-Nya Abraham, Ishak dan Yakub. Sekarang sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa Indonesia. Mari Tuhan selamatkan bangsa kami dari COVID-19. Juga selamatkan bangsa kami dari hukuman Allah yang kekal. Anugerahkan kepada bangsa ini iman kepada-Mu ya Tuhan, agar mereka dapat diselamatkan. Juga berdoa buat pemerintahan yang kami hormati,
Mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Kabinet Indonesia Maju, sampai aparat yang ada di desa, lurah, RW, RT. Berkati mereka semua Tuhan, berikan kepada mereka hati yang takut kepada Tuhan. Sehingga mereka menjalankan pemerintahan dengan adil dan benar. Khusus buat Pak Jokowi, Tuhan tambahkan hikmat akal budi surgawi. Supaya keputusan dan kebijakannya mendatangkan kebaikan buat bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih, terpuji namamu untuk selama-lamanya. Mari kita tadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus memenuhi rumah tangga, usaha, studi, kesehatan, dan pelayanan kami semua. Kita katakan sama-sama, amin. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita umat pilihannya sebagai tubuh Kristus, dan Yesus sebagai kepala gereja. Sehati, sepikir, sejiwa, memperhatikan sesama, dan Yesus dimuliakan.